sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Bersungut-sungutlah orang-orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, baru saja Olimpiade Tokyo berlalu. Ada seorang atlet termuda dari Cina yang sungguh dihormati oleh masyarakat Cina sekarang ini. Atlet itu bernama Quan Hongchan. Baru berumur 14 tahun. Ia berhasil mendapatkan medali emas lompat indah, dan dia memecahkan rekor dalam pesta Olimpiade ini. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Tapi atlet ini dia mengatakan dengan jujur bahwa ia berjuang untuk mendapatkan medali emas di pesta olahraga ini, supaya ia mendapatkan uang untuk membiayai perawatan dari ibunya yang sakit. Dia berkata, "Ibuku sedang sakit. Saya tidak tahu penyakit apa yang dia derita. Saya hanya ingin mencari uang untuk berobat." Terungkap di sini cinta mengalahkan masalah.
ada masalah. Seorang ibu sakit, tetapi cinta anaknya mengalahkan masalah ini. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita dengar tadi di dalam bacaan Injil, ada orang Yahudi yang bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut karena Kristus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Mereka mengalami masalah. Dan Yesus bukan menolak mereka, tapi cintanya lah yang mengalahkan masalah yang mereka hadapi. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Kalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kita tahu manusia mengalami masalah besar. Dosa yang dilaksanakan oleh manusia. Tapi cinta Yesus mengatasi masalah ini. Yesus berani mati sebagai ungkapan cinta yang besar supaya manusia itu selamat. Cinta mengalahkan masalah-masalah. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita tahu juga kalau kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja, bab 19, ada Elia, ada Nabi Elia. Beliau mengalami masalah, hendak dibunuh oleh Isabel, istri Raja Ahab. Masalah besar baginya. Dan akhirnya ia lari dari hadapan Isabel. Dan dia masuk ke padang gurun. Sehari lamanya. Dia mengalami lelah, capek karena menghadapi masalah ini. Dan dalam kelelahan ia berkata, "Cukuplah sudah sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyang." Elia putus asa. Tapi yang luar biasa yang terjadi. Cinta Allah mengatasi masalah Elia. Allah datang melalui malaikat dan memberi dia makan roti dan air supaya ia mampu lagi berjalan sampai ke gunung Horeb. Cinta Allah mengatasi masalah dalam hidup dari Elia. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita juga seringkali diperhadapkan dengan banyak masalah. Hidup kita dalam kegelapan. Misalnya masalah dalam rumah tangga. Ikatan cinta antara suami istri. Semakin hancur. Suami barangkali berselingkuh. Atau juga istri. Dan akhirnya mereka hidup dalam sebuah kehidupan seperti neraka. Suatu masalah yang besar dalam kehidupan suami istri. Dan seringkali ada banyak suami dan istri-istri sepertinya tidak tahu bagaimana mengatasi masalah itu. Kegelapan meliputi mereka. Atau juga ada banyak orang tua diperhadapkan dengan banyak masalah.
menghadapi anak-anak mereka. Ada anak cacat. Ada anak yang tertimpa dengan penyakit. Sulit untuk disembuhkan. Atau ada anak-anak yang gagal dalam studi. Gagal di dalam pergaulan. Menimbulkan masalah besar bagi orang tua. Dan seringkali merasa putus asa menghadapi kenyataan anak-anak mereka. Atau juga ada banyak orang tua, ada banyak anak-anak sekarang ini yang mengalami masalah dengan orang tua. Mereka menyaksikan setiap hari orang tua berkelahi. Tiada cinta dalam kehidupan keluarga. Mereka hidup dalam keluarga bagaikan hidup dalam neraka. Banyak anak akhirnya mau lari dari kehidupan keluarga, mencari kesenangan di luar keluarga. Barangkali dengan jatuh dalam narkoba, atau mabuk-mabukan, dan seterusnya, atau dalam pergaulan yang tidak sehat. Masalah besar untuk anak-anak. Dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita juga sekarang diperhadapkan dengan masalah besar. Pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 600 dokter dan tenaga kesehatan yang akhirnya meninggal. Meninggal karena merawat orang-orang sakit. Di dunia ini, kurang lebih 4 juta orang meninggal karena COVID. Masalah besar. Kita berjalan dalam lorong pandemi COVID-19. Sehingga orang bertanya sekarang ini, kapan pandemi ini akan berakhir dan berlalu? Kapan? Pandemi ini telah menyebabkan krisis yang besar dalam kehidupan manusia sekarang ini. Krisis ekonomi, krisis politik. Mungkin banyak orang memang percaya kepada Allah, tetapi bertanya, Allah, di manakah engkau untuk mengatasi pandemi ini yang semakin memberatkan bangsa manusia? Saudara-saudara sekalian yang terkasih, melalui bacaan kitab suci hari ini kita diingatkan lagi. Kita diingatkan lagi. Memang manusia tidak bisa mengatasi masalah dengan gampang. Walaupun mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bisa. Tapi yang bisa mengatasi masalah adalah Tuhan sendiri. Adalah Yesus sendiri. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Allah adalah solusi kita. Yesus adalah solusi kita. Cinta Yesus adalah solusi kita. Dan cinta kita kepada sesama adalah solusi bagi masalah yang dihadapi oleh sesama. Cinta orang tua adalah solusi bagi masalah dalam keluarga. Cinta suami istri adalah solusi untuk menghadapi masalah ikatan cinta antar suami istri. Tetapi yang teristimewa ialah kita datang kepada Yesus, roti hidup itu. Kita datang, kita percaya, kita bersatu dengan Dia sepenuh-penuhnya. Pun di tengah-tengah masalah,
Di tengah masalah kita mencari Yesus dan bersatu dengan Dia. Dan saudara-saudara sekalian, kepercayaan kita akan Yesus tidak jarang mengalami kemunduran. Walaupun kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Katolik, tetapi tidak jarang iman kita meredup. Dan karena itu, betapa penting Ekaristi. Betapa penting doa. Kita datang dalam perayaan Ekaristi. Dan kita mendengar suara Yesus yang menjadi kekuatan hidup kita. Lewat sabdanya. Kita datang kepada Yesus dalam perayaan Ekaristi dengan menyantap tubuhnya, minum darahnya. Yesus sebagai roti hidup. Supaya kita mampu dikuatkan dengan roti hidup untuk berjalan di dalam lorong-lorong kehidupan yang gelap. Termasuk lorong pandemi. Marilah kita senantiasa datang kepada Yesus. Tetapi iman kita kepada Yesus, kita harus perbaharui, kita perkuat melalui doa. Melalui perayaan Ekaristi. Karena itu kita jangan malas merayakan Ekaristi. Walaupun sekarang barangkali kita merayakan Ekaristi melalui daring. Tidak apa-apa. Tetapi Ekaristi menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita berpartisipasi di dalam Ekaristi. Dan akhirnya kita bisa bersatu dengan Kristus roti hidup melalui komuni yang kudus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita juga harus mempertahankan iman kita kepada Yesus, menjaga iman kita kepada Yesus, memperkuat iman kepada Yesus dengan hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus. Dan bagaimana hidup di dalam Yesus itu dikatakan dengan baik oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus, umat di Efesus. Bab 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah mengampuni dalam Kristus. Hidup di dalam kasih merupakan solusi untuk mengatasi masalah-masalah. Seringkali masalah-masalah kita makin kuat. Karena kita tidak saling mengampuni. Kita dendam satu dengan yang lain. Kita lihat dalam republik kita ini. Ada masalah pandemi COVID-19. Sebenarnya kita harus sama-sama solider, bahu-membahu mengatasi masalah COVID ini. Tetapi nyatanya yang terjadi sering di republik ini, kita saling dendam. Kita saling menghancurkan satu dengan yang lain. Padahal sekarang dibutuhkan solidaritas antara pemerintah dan rakyat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai rakyat mengingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Pemerintah juga berjuang untuk mempersiapkan hal-hal yang berguna sehingga rakyat bisa hidup sehat. Bukan sebaliknya seringkali dalam republik ini, sekarang ini.
Di tengah-tengah pandemi ini, orang berusaha mencari kekuasaan dengan munculnya baliho-baliho. Kekuasaan yang diutamakan, bukan penyembuhan dari pandemi. Hidup di dalam kasih, itulah cara yang utama untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita berjuang dan berusaha. Walaupun diperhadapkan dengan banyak masalah, kita senantiasa bersukacita dan bergembira. Karena ada Tuhan, ada Allah, ada Yesus yang senantiasa datang kepada kita dan berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya." Hidup selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, cinta sebagai jalan yang paling tepat untuk mengatasi masalah. Baik cinta kepada Allah maupun cinta kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya ingin mengakhiri renungan saya ini dengan memberikan berkat karena saya tidak bisa hadir terus ya dalam acara novena ini. Karena itu sekarang ini saya ingin memberikan berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.